Shalom Sobat Unila, saya Nixia Octavia Agnes dari Program Studi Manajemen Angkatan 2021. Di sini saya akan memberikan siraman rohani terkait kejujuran, di mana kita sebagai mahasiswa harus jujur dalam lingkungan kampus kita. Jadi sebelumnya, ayat yang akan saya bawakan adalah Amsal 23 ayat 16 dan Amsal 11 ayat 11. Di mana kita sebagai mahasiswa harus bisa memiliki konsistensi yang tinggi. Kita juga harus memiliki komitmen tinggi pada diri kita untuk membangun kejujuran dalam diri kita. Karena apa? Mahasiswa yang jujur akan membawa dampak positif bagi diri kita sendiri dan bagi banyak orang, sehingga banyak berkat yang akan kita sampaikan kepada orang-orang sekitar kita. Ketika kita menjadi mahasiswa yang jujur, kita akan mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, membangun integritas pada diri sendiri, menjadi panutan, memperoleh banyak kesempatan dan peluang yang positif, dan memiliki banyak relasi. Di sini kita akan mempermudah dalam membangun kasih dan memberikan kasih kepada orang-orang sekitar kita. Diri kita merasakan sukacita dan damai ketika kita dapat membangun kejujuran itu sendiri. Seperti yang Amsal katakan dalam Amsal 23 ayat 16, jiwaku bersukaria kalau di bibirmu mengatakan yang jujur. Tuhan mengatakan ketika kita dapat memberikan kejujuran, kita dapat membangun integritas pada diri kita, maka kita akan merasakan damai sejahtera dan sukaria. Karena kita tidak diiringi ketakutan, kalau kita berbohong, kita akan banyak merasakan ketakutan. Ketika kita melakukan A, tapi yang kita ucapkan kepada orang lain adalah B, maka kita akan memiliki rasa ketakutan yang tinggi ketika kita akan melakukan kegiatan selanjutnya. Karena apa? Karena kita takut kegiatan-kegiatan yang sebelumnya yang kita tutupi itu akan ketahuan oleh banyak orang. Lalu kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena orang-orang akan merasa bahwa kita adalah orang yang baik dan orang yang memiliki integritas tinggi dengan kejujuran yang kita bangun dalam diri kita sendiri. Sebagai mahasiswa, kita harus sudah menerapkan kejujuran. Contohnya, kita benar-benar mengerjakan tugas hasil pikiran kita sendiri, tidak hasil dari Google atau mencontek dengan kawan kelas lainnya. Lalu kita juga harus jujur terhadap dosen-dosen kita, kepada staf kampus, dan rekan-rekan kita. Misalnya seperti kita tinggal satu kosan dengan teman, kita harus memiliki kejujuran. Misalnya ketika kita ingin meminjam barang, kita harus bilang jujur kalau kita meminjam barang. Bukan kita diam-diam memakai barang tersebut, tetapi kita tidak bilang dan kita mengatakan bahwa kita tidak jujur. Nah lalu, kita akan membangun jalan kesuksesan yang positif. Pasti banyak orang yang sukses namun tidak melalui jalan yang positif atau dengan banyak tipu-menipu, membohongi banyak orang. Tetapi kesuksesan yang akan diraih adalah kesuksesan yang akan tidak berjangka panjang atau kesuksesan itu tidak mendatangkan sukacita dan damai dalam hidupnya. Mungkin ada saja masalah yang datang dalam hidupnya, baik dalam keluarganya atau diri dia sendiri, yang dia rasakan sepertinya masih belum cukup dan akan terus tidak cukup. Karena kesuksesan itu dia raih dengan kebohongan, tipu-tipuan, dia banyak menipu orang, seperti itu. Nah, sebagai umat Yesus Kristus, kita harus menerapkan kasih yang Tuhan ajarkan. Kita harus menerapkan perintah yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu tidak mengucapkan saksi dusta. Karena Tuhan sendiri mengasihi kita, Tuhan mengajarkan kita untuk menerapkan 10 hukum Taurat yang sudah Tuhan tuliskan. Nah, kita sendiri juga dapat membedakan orang-orang yang tidak jujur pada kita atau orang-orang yang sedang melakukan kebohongan. Yaitu orang-orang yang bohong biasanya tuh banyak basa-basinya. Dia terlalu berbelit-belit dan gestur tubuhnya pun dia akan merasakan gelisah. Lalu dia juga bicaranya tidak terkontrol, seperti tergesa-gesa atau mungkin dia tidak tenang, dan dia juga sulit mengakui kelebihan ataupun kekurangan dari orang lain. Lalu Amsal 11 ayat 11 mengatakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ketika kita menjadi orang jujur, maka kita akan mendapat kepercayaan. Kepercayaan itu apa? Kita bisa saja diangkat sebagai pemimpin. Dimulai dari kita menjadi mahasiswa ini, kita harus bisa menerapkan hidup jujur. Karena itu akan mendatangkan peluang, kesempatan positif bagi kita untuk jenjang selanjutnya. Seperti untuk kita mendapatkan pekerjaan setelah kita lulus dari bangku kuliah. Nah, jadi orang tidak akan segan untuk mengangkat kita sebagai seorang pemimpin. Karena orang percaya bahwa kita memiliki integritas dan nilai kejujuran yang tinggi. Dan itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dari ayat-ayat Alkitab ini banyak tokoh yang sudah mencerminkan hidup-hidup yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera ketika ia dapat menerapkan hidup kejujurannya, yaitu seperti Ayub, Kaleb,
Daud, dan Daniel. Kita dapat mencontoh tokoh-tokoh Alkitab ini dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjadi umat Kristus yang tidak hanya mengaku percaya, tapi kita juga dapat menerapkan dari apa yang sudah Tuhan ajarkan ke kita. Karena ketika kita mengaku bahwa kita percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, tapi kita tidak bisa menerapkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, itu sama saja kosong. Kita sama saja seperti orang munafik yang hanya mengaku percaya tetapi tidak melakukan perintah Tuhan Yesus. Baik, demikian siraman rohani yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih.